Jadi, ketujuh hal yang dilakukan Yesus tadi di Bible, gua tanya sama dia, ini lu lakuin nggak? Enggak. Sekarang menurut kamu, yang melakukan 7 hal ini sekarang siapa? Umat beragama apa? Orang Islam yang begini ternyata. Nah, bagaimana lu bisa bilang aku Yesus? Kalau yang ngikutin malah kita, orang Islam gitu loh. Top. Di bulan Ramadan memang ujian tentang menjaga hawa nafsu luar biasa. Makanya banyak orang juga akhirnya, tanda kutip, kepleset, banyak masalah, nggak bisa jaga dirinya apa segala macamnya. Tapi tahu nggak fenomenal di Indonesia, kalau orang udah punya masalah, paling gampang tuh gimana? Stigma yang beredar. Stigma lu ya? Hah? Terutama yang non-muslim. Apa? Lu yang ngomong ya, jadi mualaf aja katanya. Rese. Loh, bener. Stigma. Stigma kok lah. Ya kan nggak ngomong dari mulut saya. Menurut keyakinan saya gitu. Iya. Itu memang begitu. Kan makanya akhirnya banyak sekali yang udah dikit-dikit udah mulai ngundang ustadz. Ya nggak semua ya. Yang mulai undang-undang beliau misalnya apa segala macamnya gitu kan. Itu netizen tuh udah ngebaca tuh. Wah, pasti lagi nyari simpati. Wah, pasti biar nama baiknya harum lagi gitu-gitu. Makanya gue undang lu di sini. Gue gak ikut-ikutan. Ini gue dijebak aja nih. Menarik nanti kita bahas teman-teman semua, tapi saya mau nyapa dulu sampai lupa nih, banyak bapak-bapak di sini nih yang udah kayak pengen nanya juga ntar ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Takjil balik lagi, spesial Ramadan setiap hari tayang jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat bersama guru kita bersama Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Yang tentunya di sini spesial juga kedatangan satu narasumber yang saya nggak tahu mungkin banyak musuhnya apa enggak. Tapi memang ternyata alhamdulillah datanya berhasil, ya mungkin dengan perantaranya gitu ya, mengislamkan 600 sampai semalam 673. Ya, istilahnya saudara muslim kita yang baru nih yang berhasil diislamkan. Wah, luar biasa. Ada Koko Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ni hama gitu. Lu pakai koko tapi nggak pakai di hama gimana? Oh, masih boleh kalau ngomong gitu, masih boleh ya? Boleh, kan itu kan bahasa Cina ya? Cuma bahasa doang. Oh, yang nggak boleh? Yang nggak boleh, Iya. ucapin selamat Natal. Baru mulai. Aduh, udah tahu banyak yang awam ya kita nonton ya, baru mulai. Oh iya benar, harus tegas. Bener dong. Kan mereka juga nggak butuh sebenarnya. Kalau ngundang tamu harus siap dong terima komitmennya. Iya. Komen-komennya seperti apa? Oh, siap. Siap, kita mulai aja. Tema kita adalah jadi mualaf demi mendapatkan cuan. Waduh. Apakah benar? Gue tersinggung nih gue. Enggak, bukan kalau enggak, ini buat umumnya. Tadi kan gue buka dengan stigma. Bisa jadi kan gara-gara itu. Meskipun enggak juga ya, saya disclaimer nih. Ini teman-teman gue semua nih isinya nih. Meskipun yang ngundang beliau bukan berarti dia orangnya begitu loh guys. Takut gue nih. Ya, silakan Ustadz, barakallahu fikum. Beliau dulu atau saya dulu nih? Oh, Ustadz dulu dong. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dianjurkan dalam Islam untuk memarketingkan agama ini. Oke. Jadi salah satu kiat yang paling baik untuk melipat gandakan pahala itu selain menjaga keikhlasan, ini sempat kita singgung di episode sebelumnya. Kita mengikhlaskan niat karena orang yang ikhlasnya 100% beda pahalanya dengan yang 90%, beda dengan yang 70%, beda dengan yang 30%. Terus yang kedua itu kita marketingkan, kita pasarkan ya. Ya, sebenarnya kita ini semua muslim-muslim ini marketing agama, tanda kutip di sini. Sales ya, Tat? Iya. Sales. Jadi kita bagaimana nyebarin agama ini. Makanya Nabi SAW mengatakan sampai menunjukkan pada satu kebaikan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya gitu kan. Itu motivasi untuk kita marketingkan gitu. Tawarin Islam supaya orang bisa masuk Islam jadi mu'allaf. Atau kita tawarkan amal-amal saleh. Daripada kita sedekah sendirian, kita ajak keluarga kita sedekah. Daripada kita sholat sendirian, kita ajak mereka juga. Daripada kita belajar tahsin atau ikut tahfidz Quran misalnya. Sendirian lebih baik kita ajak orang lain. Semua ini namanya memarketingkan. Yang ketiga adalah mengemasnya. Bagaimana kita buat kemasan yang menarik. Makin kemasan itu menarik, maka makin besar pahala di sisi Allah SWT. Orang yang mengemas sholat malamnya, dengan cara dia niat sebelum tidur untuk sholat malam, dia sudah siapkan baju yang terbaiknya, dia bubuhi minyak wangi di sejadahnya, dia pilih surah yang dia baca, beda dengan orang yang bangun, tiba masa, tiba akal. Ya, begitu bangun, ya udah dia baca surah apa yang dia bisa baca, dia pakai baju apa adanya, ada sejadah, nggak ada sejadah, nggak ada masalah, itu semua beda dari sisi kemasan. Sedekah yang kita keluarin, yang kita siapkan uang baru, 100.000,
Gitu ya. Dengan ya kapan ada orang miskin minta, kita buka dompet atau korek di kantong yang ada berapa itu aja kita keluarin, beda dengan orang yang sudah memang dikemas sama dia, memang dikemas. Nah kemudian ya yang keempat itu baru kita punya andil, ide kah, saran kah, harta kah, atau mungkin dukungan kita dalam bentuk jabatan, dari jabatan kita, semua itu adalah hal-hal yang bisa melipat gandakan banyak pahala. Nah salah satunya adalah tadi bagaimana kita marketingkan. Kalau kita bahas masalah mu'allaf sini, bagaimana kita menawarkan Islam kepada mereka, itu adalah bagian memarketingkan agama. Nah itu positif sekali. Makanya Nabi SAW juga dalam salah satu misi dakwah beliau adalah mengislamkan orang-orang non-muslim. Di Mekah itu beliau sempat mengajak kepala-kepala suku, menawarkan kepada mereka di musim haji untuk masuk Islam. Itu termasuk kemudian surat-surat beliau kepada raja-raja dunia setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Itu juga termasuk misi untuk menawarkan Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Sampai pada saat itu Kaisar Romawi yang bernama Heraklius itu masuk Islam. Walaupun dia murtad lagi. Efek dari itu juga masuk Islamnya Najasyi. Ya, pada saat Nabi SAW mengutus beberapa sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah ke Ethiopia, akhirnya Najasyi masuk Islam. Walaupun ada juga yang menolak seperti Kisra, Persia itu menolak dan membunuh utusan Nabi SAW gitu kan. Nah itu termasuk adalah bagaimana memarketingkan agama. Dan beliau juga motivasi kita untuk itu. Jadi sebenarnya menawarkan Islam itu bagian hal positif. Cuma kiat dari saya sih, mungkin kalau sampai ke level Ahmad Didat, kemudian Dr. Zakir Naik, mungkin beliau ya, yang sudah menghafal kitab Injil, bisa berdialog dan membaca, menantang atau meneruskan pemahaman tentang ayat-ayat Injil, itu mungkin tidak semua muslim bisa. Tapi bagaimana cara kiat yang sederhana? Kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu sama orang non-muslim, misalnya di pesawat, di mana tempat umum, sesama jenis tentunya, lalu saya ngobrol, tanya kabar, tanya nama, tanya agamanya, kemudian yang pertama saya sampaikan adalah, bagaimana pendapat Bapak tentang agama Islam? Itu aja dulu. Jadi biarkan dia tuangkan semua syubhatnya. Saya pernah ketemu sama satu orang China, sebab Bapak di pesawat dari Jakarta ke Surabaya. 1 jam 10 menit perjalanan. Waktu itu kebetulan saya naik di ekonomi. Dan pada saat itu baru kejadian 11 September. Twin Tower di Amerika itu. Awal tersebarnya istilah teroris. Nah, itu kan ciri-cirinya orang berjenggot, orang cingkrang. Nah, jadi pada saat itu memang mata lagi nyorotin gitu. Nah, sebelah saya kebetulan beliau, kita duduk 3 orang, saya sama bapak. Saya ingat, lupa dengan sebelah satu lagi siapa gitu. Tapi jelas saya ngobrol. Tanya apa kabar Pak, baik, namanya siapa, disebutlah namanya dia. Terus kemudian tanya agama apa, dia bilang Katolik. Terus setelah saya sebut nama saya Khalid waktu itu. Memang belum dikenal seperti sekarang di media ya, saya sendiri gitu. Maka mungkin tidak terlalu banyak juga orang yang kenal pada saat itu. Jadi setelah saya bertanya, pertanyaan pertama saya lempar saya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Itu 20 menit dia bicara buruk semua. Islam itu garis keras, membunuh, jahat, di pesawat, di ekonomi. Semua orang dengar. Semuanya dengar. Ya. Tapi yang saya lakukan adalah, saya dengan sangat tenang mendengar, jadi pendengar baik, tidak membantah satu huruf pun. Bukan satu kata, satu huruf pun tidak. Saya diam aja, saya dengarin semuanya. Setelah selesai, karena saya tidak ajak berdialog dan bicara, akhirnya dia kehabisan bahan juga. Gitu. Setelah itu, alhamdulillah saya ceramai 40 menit. Gitu. Wah, 2 kali lipat. Ya, karena Leverage 2 kali lipat. Itu kan pendapat Bapak tentang agama kami. Bapak mau dengar nggak kalau dari saya? Saya kan sebagai Muslim. Oh ya, boleh. Nah, ceritalah semua. Saya bicara tentang penjelasan pertama gini. Kan disorotin masalah jihad tuh, perang. Di agama Katolik ada perang suci nggak? Ada. Kapan itu Pak? Oh kalau agama kami diganggu. Nah dalam Islam juga ada. Itu namanya jihad. Jadi kalau kami diganggu, agama kami dicoreng, perempuan muslimah kami dilecehkan, ya kami membela. Nggak mungkin tidak. Dan Islam itu mengajarkan jihad itu seperti ini. Ada syarat-syaratnya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh bunuh pendetanya lagi? Iya. Jadi rahibnya nggak boleh dibunuh. Jadi kita semuanya jelasin tentang masalah jihad lengkap. Didengar sama semua orang tuh. Terus endingnya adalah, jadi apa yang dilakukan oleh individu-individu tidak mewakili Islam.
Kalaupun ada seorang muslim buat kekacauan, contoh Bapak misalnya di Katolik nih, ternyata ada satu orang Katolik membunuh, membantai orang. Bapak mau nggak kalau dikatakan itu dia bawa-bawa nama agama Katolik? Enggak Pak, nah, kami juga begitu. Jadi kasus, saya bilang, jadi kasus 11 September itu, kalaupun misal betul yang dianggap adalah muslim yang melakukannya, kalau kami nggak yakin itu adalah sebuah rekayasa, tetapi kalaupun betul itu muslim yang lakukan, maka itu adalah perilaku individual. Tidak mewakili kami semua. Kalau memang itu mewakili, Bapak masih tenang nggak tinggal di Indonesia? Ini mayoritas muslim. Iya. Habis dong non muslim di sini. Iya. Kalau boleh, ya udah kita matiin aja lampu tetangga, kita ambil aja mobilnya. Tapi nggak pernah. Justru di negara yang mayoritas muslim, pasti non muslim itu aman. Pasti. Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, semua pasti aman. Tapi kalau kita balik, Islam minoritas itu biasanya lebih terancam. Oke. Itu menandakan memang Islam itu agama damai. Alhamdulillah setelah 40 menit kita jelasin panjang lebar lah. Mungkin kalau saya jelasin sini habis podcastnya gitu. Ya, jadi saya sempat setelah itu langsung dia pas mau turun dia salaman. Terima kasih Pak informasinya, dia salaman gitu. Depan orang semua. Saya juga punya Quran terjemahan di rumah. Nah, udah, saya nggak tahu lagi dia maksudnya atau tidak. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi itu salah satu kiat yang saya lakukan. Jadi selalu hampir setiap ketemu orang Muslim saya tanya bagaimana tentang Islam. Lalu akhirnya berdialoglah kita di agama kita, bukan di agama dia. Sehingga kita leluasa menjelaskan kan. Kenapa kita sholat, kenapa kita puasa. Sangat mudah orang Muslim menjawabnya. Tidak sulit, tapi kalau kita harus dialog di agama mereka itu butuh bekal. Dan tidak semua orang mampu. Kecuali beliau memang mungkin awalnya menguasai Injil, terus masuk Islam jadi mu'alaf, terus kemudian bisa menerangkan tuh positif banget. Tapi kan tidak semua orang begitu. Dan umumnya sih ya, umumnya orang itu, kalau yang masuk Islam di kantor kami, di masjid, itu sederhana sekali kok masuk Islam gitu. Kadang-kadang bukan karena dialog. Saya tanya, setiap mau masuk Islam mu'alaf, kenapa masuk Islam? Coba ceritain dulu ke teman-teman. Hampir setiap hari Rabu tuh di blognya madrasahnya masuk Islam tuh. Dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha, ada yang ateis gitu. Kenapa masuk Islam? Ada yang bilang, dengar azan saya kok merinding. Gitu-gitu. Saya sempat lihat Muslim rajin ke masjid tetangga saya kok saya jadi tertarik. Jadi hal-hal yang mungkin kalau kita sih biasa-biasa aja dengar azan gitu ya. Ada yang cuma baca qul huwallahu ahad tertarik itu masuk Islam. Jadi memang lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Jadi saya berharap sih semua kita ini merasa ini adalah bagian daripada kewajiban kita dan peluang kita untuk melipat gandakan pahala dan sederhanakan, tawarkan mereka, tanyakan mereka tentang Islam lalu kemudian kita menjelaskan setelah itu tentang Islam. Walaupun dia bertanya tentang Islam, maka kita luasa menjawabnya. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ini menarik. Berani ya Ustaz ya? Iya kan emang beliau. Man ngomong aja bagaimana tentang Islam gitu. Gua aja kan masih mikir. Kalau ente gimana? Kalau gua nanya biasanya gini, kalau udah tahu misalnya dia orang Kristen, gua nanya, lu pengikut Yesus, pengikut Paulus? Wow. Bener? Yesus atau Paulus? Iya. Ini kan lebih berani lagi. Iya, itu juga ya. Emang bedanya? Tapi kita harus tahu dulu dia Kristen atau bukan. Iya. Bedanya apa dari dua itu? Bedanya, Yesus kalau yang kita anggap kan kalau di Islam ya Nabi Isa misalnya. Iya. Tapi kalau beliau? Kalau kita baca kitabnya orang Kristen, yang mendirikan, menciptakan agama Kristen bukan Yesus, Paulus. Loh, nggak percaya loh. Iya, kan gua kagak baca gimana? Kisah para Rasul 11 ayat 26. Nah, suruh baca sendiri dah. Yang disebut pertama kali Kristen Paulus bukan Yesus. Yesus di dalam 4 gospel. Saya nggak mau sebut Injil saja. Emang apa? Injil itu di Quran cuman wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam, bukan 4 Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa di Quran. Jadi saya nggak mau sebutin Injil saat. Gue sebutnya gospel. Ya, gospel. Yang bikin itu berarti itu tanda kutip palsu maksudnya. Loh, yang nulis saja bukan nggak tahu siapa gitu. Oke. Jadi kalau yang nulis nggak tahu siapa tuh hadis apa Ustaz? Mau tuh. Mungkar kali Ustaz ya. Nah, di 4 gospel yang menceritakan tentang Yesus aja, Yesus nggak pernah nyebut Kristen. Yesus nggak pernah ngajarin Kristen. Jadi yang menciptakan agama Kristen bukan Yesus, tapi Paulus. Jadi kalau gua nanya orang Kristen, kebanyakan Ustaz, sekarang kalau ada tamu di tempat saya, datang, konsultasi, yang pertama kali saya tanya, kamu selama ini jadi Kristen merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Rata-rata jawabannya? Yesus. Oh, dengan bangganya, dengan spontan mereka pasti bilang pengikut Yesus. Tapi kemudian gue tanya, lu sunat nggak? Enggak. Lu makan babi nggak? Makan. Lu sujud nggak sholatnya? Enggak. Lu puasa nggak? Enggak. Lu gimana ceritanya bilang ikut Yesus? Yesus semuanya di 4 gospel itu ceritanya begitu. Bahkan akikah, mandi besar.
Ada ayatnya semua. Gua tunjukin satu-satu. Oh iya ya. Kok gua nggak pernah baca ya kayak gitu. Kalau gua gitu. Lo berarti Paulus tuh bikin agama sendiri maksudnya? Iya. Yang disebut Kristen itu Paulus dan Barnabas ketika mereka sudah hidup di kota Antioquia selama setahun. Ini menurut kitab mereka sendiri. Di kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Tujuannya apa bikin agama sendiri? Cuan? Kata-kata Kristen, lu main cuan Enggak, contoh. Kan temanya begitu kok. Temanya begitu, Dia Bang. mau usaha. Iya, Pengusaha jadi begitu temanya. Enggak, maksudnya ada kan orang kan mesti ngumpulin, maaf ya, misalnya nih nggak usah ngomongin nih agama dulu deh, ngumpulin masa buat nanti ujung-ujungnya Cuan. Kan siapa tahu begitu. Makanya gue nanya, apa cuma kepuasan batin ya agak unik aja sih menurut gue gitu. Jadi kata Kristen aja sendiri itu sebenarnya awalnya kata ejekan. Ejekan sebenarnya kepada orang-orang yang dianggap pengikut Kristus gitu. Oke. Kata-kata Kristen. Jadi kalau mau dibilang cuan sih gua nggak tahu ya, karena gua baca Paulus bukan orang yang istilahnya mencari komunitas terus mendirikan sesuatu institusi gitu, enggak sampai ke situ. Tapi sebutan Kristen awalnya adalah ejekan buat mereka. Nah, lama-lama ketika Paulusnya sendiri sudah nggak ada, kelompok ini malah yang digandeng sama kerajaan Romawi, Kaisar Konstantin. Digandeng untuk mengamankan tahta kaisar gitu. Nah, orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus itu adalah kelompok yang menang persaingan gitu. Ya, jadi kelompok Kristen tuh banyak, sampai bukan cuma yang seperti sekarang kita lihat. Dari mulai Kristen yang Ebionite, Nazarin, belum lagi Basilidean, Terarianisme, yang Paulin. Nah, yang menang saing tuh yang Paulin, yang sekarang kita lihat tuh yang Paulin, yang ngikutin pemikiran Paulus gitu. Nah, tapi benarnya gini Bang, oke lah misalnya dia mengakui bahwa oke, saya pengikut Yesus. Terus cara ente dakwah ini gimana? Nah itu. Jadi kita sama-sama buka Bible. Jadi kalau ada orang Kristen datang ke tempat gua, yang gua bukain pertama Bible-nya dulu. Ya. Oke. Ayo sama-sama baca. Gua bacain satu-satu. Yesus kecil disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat, Yesus sholatnya sujud, Yesus waktu diturunin dari salib dikafani. Ini baca Bible-nya dia loh ya, bukan ngomongin iman yang Ini kalau bisa disebutin bagus juga nih, misalnya di yang Ayatnya. tadi ayatnya. Nah. Jadi kalau ada yang ngikutin misalnya teman-teman kita non Muslim, ya kan mereka bisa sambil ngecek. Nah, boleh. Karena belum tentu dia juga hafal kan. Nah, Yesus disunat Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus puasa Matius pasal 4 ayat 2. Yesus nggak makan babi itu dia di Matius 5 17 18 karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Yesus sholatnya sujud Matius 26 39. Yesus dikafani Matius 27 59. Oke. Yesus akikah Lukas 2 ayat 24. Yesus mandi besar atau dibaptis Matius pasal 3. Lu dibaptis nggak? Enggak. Masa lu nggak pernah mandi junub? Oh, mandi junubnya iya, lu pakai baptis, gue bingung. Istilahnya mereka baptis atau Iya. mikvah dalam bahasa Yunaninya. Soalnya gue tau kan dia masuk ke kolam gitu kan. Maknanya sama dengan mandi junubnya orang Islam. Mandi junub mah mandi junub. Mandi besar kita kan membasahi seluruh tubuh ya, Ustaz ya. Iya. Tapi kan nggak harus terjun ke kolam gitu. Kalau di Palestina kan banyak air mungkin. Kalau di Arab kan mungkin susah air, jadi dimudahkan Allah dengan yang penting mandi membasahi seluruh tubuh. Maknanya sama. Jadi ketujuh hal yang dilakukan Yesus tadi di Bible, gua tanya sama dia, ini lu lakuin nggak? Enggak. Sekarang menurut kamu yang melakukan 7 hal ini sekarang siapa? Umat beragama apa? Wah, keren. Dia kan gampang mengamati ya Ustaz ya. Iya. Orang Islam yang begini ternyata. Nah bagaimana lu bisa bilang aku Yesus? Kalau yang ngikutin malah kita orang Islam gitu loh. Top. Ya ini 7 dan masih banyak yang lain sebenarnya. Tapi ketika saya tunjukin ayat-ayat yang dianggap perkataan Paulus, misalnya contoh begini. Karena dosa satu orang itu di Roma 5 ayat 12, maka semua keturunan Adam sudah mendapatkan dosa. Oke. Ya, Iya. berarti itu yang disebut dengan dosa waris. Nah, saya bilang warisan kok dosa, warisan sama rumah, tanah gitu ya. Iya. Ini ajaran Paulus warisan dosa waris. Jadi terus ada lagi ayat begini. Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Efesus pasal 2 15. Terus ngomong lagi Roma 10 ayat 9.
Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu Tuhan atau Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu yang dianggap tulisan Paulus nih. Selama ini yang dipercaya sama lu itu bukan? Iya. Nah berarti lu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Segitu Ustaz. Karena ayat-ayatnya semuanya ada. Sekarang saya tanya, menurut kamu ajaran Yesus buat masuk surga gimana? Terus? Ya itu apa ikut Yesus lah, apa mikul salib gitu istilahnya kan. Gua kasih lihat Matius 18 ayat 3. Ini kata Yesus nih, dianggap kata Yesus nih. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Bertobat. Bertobat. Anak kecil berarti kita bersih lagi gitu kan? Polos lah ya. Iya. Ini kata Yesus nih bertobat. Tapi kalau kata Paulus apa? Lu ngaku dulu Yesus Tuhan, baru masuk surga. Sama nggak aku bilang gitu? Kalau begitu. Beda. Nah, lu pengikut siapa? Gitu. Ada seorang pendeta, ya, dia S2-nya Ustaz, belajar Islamologi, ya, di Jakarta. Islamologi dia memang diutus atau disekolahkan S2 itu untuk menjadi misionaris, untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Khusus Islamologi, datang ke tempat gua 3 jam. Itu yang gua tanya. Dan kita buka-bukaan Bible, santai, sambil ngopi gitu kan. Setelah pulang dari situ, berapa lama? Sahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi bukan nama saya sahadatnya. Sahadatnya di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Terus malamnya sahadat sama teman saya Bang Zuma. Pendeta itu namanya Pendeta Arom. Waktu dia datang ke tempat gua nih, dia sebenarnya udah mau sahadat sebenarnya. Cuman masih mikirin cicilan rumah 5 juta sebulan. Ya Ustaz ya. Terus akhirnya saya bilang, pelan-pelan cari kerja. Gitu kan. Kalau bisa keluar dari situ, pikir sendirilah. Tapi sekarang yang penting kan hati lu nih. Bagaimana ceritanya lu bisa khotbah di mimbar tapi hati lu nggak di situ? Iya. Gitu kan? Iya. Udah akhirnya begitu kemarin belum lama dia WA, Assalamualaikum Kondoni. Wah pendeta pakai Assalamualaikum. Thank you ilmunya Kondoni. Gua udah sahadat gitu. Alhamdulillah. Gitu kan? Jadi dari ayat-ayat di kitab mereka sendiri sebenarnya sudah bisa membedakan yang mana pengikut Yesus, yang mana pengikut Paulus. Itu kalau teman-teman pendeta begitu yang masuk Islam Allah kasih hidayah, antum buat ini nggak? Buat komunitas sama mereka? Ada. Sehingga bisa lebih menguatkan dakwah sehingga mereka antum punya pengalaman, dia punya pengalaman, ini punya pengalaman, jadi bisa sama-sama menyampaikan. Ada Ustaz. Nah, jadi kayak tablik akbar, tapi semua yang bicara itu mantan-mantan. Ya. Pernah saya lakukan di Pekanbaru, Ustaz. Ada juga mantan pendeta di sana. 13 tahun jadi pendeta, masuk ke Islam, terus akhirnya saya tablik kabar sama beliau di Masjid Raya Provinsi An-Nur di Pekanbaru. Alhamdulillah seperti itulah. Di Masjid Raya Bintaro Jaya juga kita sering buat begitu. Ya, jadi kita kumpulkan, kita sharing pengalaman. Betul. Ya. Nah, si pendetanya itu waktu dia masuk Islam, gua tanya, lu udah nggak mikirin cicilan rumah lagi gitu, gitu kan? Gua udah pindah kerja kok, alhamdulillah. Kerja di mana? Di bank, alhamdulillah. Kalau dia masih kerja jadi pendeta, kan dia nggak akan bisa masuk ke Islam, tapi masih dapat gaji dari gereja kan? Akhirnya dia keluar, akhirnya sekarang udah masuk ke Islam. Kerja di bank kena lagi hukum riba. Ya pelan-pelan ya, nanti mungkin kita bisa arahin lah ya. Bisa jawab nanti ya. Ya kita nggak tahu itu bank syariah atau bukan gitu. Oh, oke. Tapi intinya kan dia udah keluar dari tempat dia kerja, yang gereja itu. Akhirnya ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dan satu lagi gini, ini ada satu konsep yang sangat menarik Ustaz. Di dalam kitabnya orang Kristen, separuhnya itu kan sebenarnya berasal dari Yahudi. Yahudi ini kitabnya ini kalau boleh dibilang konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya itu konsep ketuhanannya tauhid, konsep keselamatannya cukup bertobat gitu. Dan ada ayat di dalam Perjanjian Lama, Imamat 18:21, yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini, itu jijik kalau ada manusia mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa gitulah. Dewa Molok, dewa siapa gitu. Ya. Tuhan ini jijik dengan perbuatan manusia dan tidak pernah memerintahkan seperti itu. Nanti ada lagi Yeremia 32-35. Begitu juga. Maksudnya di ayat itu berarti harusnya mereka tidak yakini Nabi Isa dikorbankan begitu? Bukan, maksud saya gini. Di Perjanjian Lama, Tuhan yang Maha Esa ini jijik dengan perbuatan manusia yang mengorbankan manusia untuk dewa.
Ya. Syirik lah. Ya, pokoknya mengorbankan manusia lah. Dan juga Tuhan Yang Maha Esa ini tidak berkenan dengan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Artinya di dalam perjanjian lama, yang berdosa itu yang mati, seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, seorang ayah juga tidak dapat menanggung dosa anaknya. Orang fasik kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, tulisannya Allah gitu, dia akan hidup selamat. Nggak akan masuk neraka. Orang fasik tuh berarti. Orang fasik kan orang yang berdosa secara terus-menerus gitu saja. Bertobat aja bisa masuk surga gitu. Jadi sebenarnya ini ajaran tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya ini inline dengan ajaran Yesus yang di dalam perjanjian baru yang punya orang Kristen. Yesus yang ngajarin kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Sama kan? Tapi beda dengan Paulus. Paulusnya ngajarinnya kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, baru kamu selamat. Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Karena sudah batal hukum Taurat, makanya orang Kristen nggak perlu sunat, nggak perlu semua makanan, nggak ada yang babi nggak apa-apa dimakan. Nggak sebut babi, tapi dia bilangnya semua makanan boleh dimakan asal diberkati gitu. Oh, oke. Ya. Nah, ajarannya Paulus juga, Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Paulus nih. Paulus juga ngajarin karena manusia sudah berdosa, makanya Tuhan harus jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, pertanyaan saya tadi begini, Ustaz. Kalau Tuhan di perjanjian lama jijik dengan dengan orang yang mengorbankan manusia, terus di perjanjian baru tiba-tiba ada ajaran Tuhan harus turun jadi manusia mengorbankan dirinya atau anaknya untuk nebus dosa manusia. Ini kan dua ajaran yang berbeda. Iya. Kan kontradiksi nih. Iya. Gue cuma nanya begini. Kalau gitu Tuhan yang di perjanjian lama tuh Tuhan yang berbeda dengan perjanjian baru atau Tuhannya pelin-pelan gitu. Kan bisa gitu, Ustaz. Karena beda. Yang satu jijik dengan mengorbankan manusia, yang satu malah mengorbankan anaknya sendiri gitu. Kalau nggak pelin-pelan berarti kan Tuhan yang berbeda gitu maksudnya. Nah, berarti ngikut siapa tuh dia gitu Nah, kan? iya. Ujungnya ke situ lagi kan? Iya. Terus jawabannya mereka? Biasanya pada bingung. Pada nggak bisa jawab. Sebagaimana bingungnya diri ya. Sama seperti ketika pendeta Arom itu datang, gua tanya begitu ya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena ada perbedaan konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Sedangkan giliran gua cocokkan sama Quran nih, di Quran ya Ustaz ya, Quran surat Al Imran ayat 132 sampai 136, itu sama. Sama dalam arti apa? Lu kalau mau selamat, mau dapat sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, cukup mencari ampunan Tuhanmu. Di ayat itu bicara begitu. Berarti apa? Bertobat kan? Tobat, lu juga Udah cukup bertobat, beriman, beramal soleh. tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sekarang gini Ustaz. Di kitabnya orang Yahudi, ada ayat begini. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, itu dianggap perkataan Musa, dianggapnya. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Kul huwallahu ahad. Sama artinya. Allah itu adalah Maha Esa. Gitu. Kemudian di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Mirip nggak sama walam yakulahu kufuwan ahad. Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip nggak sama lam yalid walam yulad. Sama. Gitu kan? Nah, ketika dicocokkan begitu, baru mereka mikir, oh iya ya. Kok ada yang sama ya? Ya, kenapa gue nggak Islam aja ya gitu ya? Masuk langsung barang. Kebanyakan begitu, kebanyakan. Mantap. Closing doi. Kebanyakan. Yang pusing gua, habis itu gua ngirim guru. Oh iya, ngirim guru ya yang untuk ngejagain dia. Karena ketika dia sadar, kita harus kirim guru ke dia supaya dia belajar Islam sampai dia bisa baca Quran. Sampai minimal 32 kali pertemuan dengan guru privat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan tempatnya silakan tentuin sendiri. Jadwalnya seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit. Tentuin sendiri, kita kirim guru, nggak ada yang harus dibayar. Kalau yang cowok, gua tanya, udah sunat belum? Belum. Segera tentuin jadwal sunat, gitu. Nanti kalau udah ada umur dikit, sunatnya pakai apa kok? Pakai kampak, gitu. Misalnya mau sholat ya gitu-gitu ya. Jadi kita atur supaya mereka Jadi menjalankan. takut dong dia. Hah? Jadi takut. Ternyata yang ketakutan begitu, setelah selesai sunat, ya dengan tim klinik yang sudah kerjasama dengan kita, Ustaz, ditanya, sakit nggak? Enggak. Ya. Ternyata zaman sekarang pun sunat udah
Nggak Ya, merasa betul, sakit tuh. iya, betul. Pakai laser apa gitu ya. Laser, Iya. Insyaallah, Tapi barakallahu fikum. perlu kode ini perlu jelasin tadi itu, jangan berhenti sampai di kampaknya, karena yang ikutin nanti dengar dia pikir kalau sunat pakai kampak. Iya, tersangka Ternyata ada takut. endingnya, yang sudah sunat nggak sakit. Nah, itu iya Hanya benar. jokes mata ya. Tapi menarik nih, Ko. Ini mungkin pertanyaannya ke Ustadz dulu ya, baru nanti kita sikapi lagi. Ini kan artinya ada tanda kutip ya, mungkin kalau memang ngikutin Yesus harusnya dia cintanya sama Islam. Kalau lihat dari penjelasan barusan nih bahwa ya Nabi Isa, Yesus itu sendiri dan seterusnya gitu kan, bahwa ini berbeda sama yang ajaran yang mungkin sekarang banyak lagi dijalani sama kawan-kawan kita yang di luar dari ya Islam gitu ya. Nah, apakah ini nyambung dengan hadis yang mungkin Rasulullah SAW juga pernah sampaikan Ustaz terkait akan ada 73, ya kan ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi gitu kan, 73, 72-nya masuk neraka, satunya masuk surga, lalu 71-nya masuk surga, satunya masuk neraka, lalu 70-nya masuk neraka, satunya masuk surga, dan al-jamaah intinya. Nah artinya, berarti kalau sekarang nih, kondisi sekarang, ini juga mungkin Kodoni juga bisa jawab juga, kondisi sekarang yang masih masuk atau ngikut ke Kristen, berarti sebenarnya udah nggak ada dong harusnya. Nah itu mungkin Ustaz, silakan. karena Nabi Isa-nya tuh Yesusnya kan juga udah nggak ada. Kita nggak berbicara mengenai nanti akan menjadi penyelamat nanti di akhir-akhir gitu ya, nggak berbicara ke situnya. Tapi berarti harusnya udah nggak ada dong. Maksudnya harusnya semuanya Islam dong. Terus yang sekarang lagi berjalan tuh agama apa dong? Kita lurusin dulu hadis tadi itu. Jadi hadis itu Yahudi terpecah sama Nasrani menjadi 71-72 golongan. Nggak ada penyebutan satu di surga, nggak ada. Oh, maaf, saya salah. Ya, Oke. jadi langsung Satu nanti selamat ya? dan umatku. Oke. Nah, pada saat beliau jelaskan umatku menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Nah, baru itu satu. Berarti memang yang selamat itu cuma satu gitu. Nah, ulama menjelaskan hadits ini, Yahudi Nasrani tidak diperselisihkan lagi karena mereka meninggal dalam keadaan kufur kalau tidak masuk Islam. Oke. Sejalan dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku diutus dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi penyembah api. Ya, kemudian mereka tidak beriman, lalu mereka meninggal kecuali mereka menjadi ahli neraka. Sejalan dengan surah Al-Bayyinah juga Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka kalau meninggal dalam keadaan itu, maka mereka akan kekal di api neraka. Itu memang sudah begitu pernyataannya. Jadi memang untuk menjelaskan Yahudi Nasrani itu Nabi nggak sebutin ada satu golongan yang akan masuk surga, nggak ada. Tapi waktu umat beliau mengatakan 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Maksudnya untuk khusus umat Muhammad SAW itu, ada satu masuk surga tanpa hisab dia. Yang 72 tetap masuk surga tapi melalui proses dulu. Dicuci dulu ya Ustaz ya. Ya betul. Nah, Itu yang celup dimaksud. dua celup itu. Ya. Api Nah, neraka. makanya waktu sahabat tanya, nah yang satu ini, dari bahas lagi Yahudi Nasrani, yang satu dari umat Islam yang selamat ini, itu siapa ya Rasulullah? Nah, maka ana alaihi wa ashabi, yang ikuti saya dan sahabat-sahabatku gitu. Artinya yang lain juga ikut Nabi tapi masih mencampur baur. Dan mereka harus masuk neraka dulu. Tapi yang satu ini memang sudah selamat. Itu dulu. Kita luruskan hadis itu dulu. Karena tadi antum menjelaskan seakan-akan memang ada satu kelompok Yahudi dan Nasrani yang masuk surga gitu. Iya, yang makanya anak tanya. Nah, berbeda kasusnya kalau orang-orang yang, karena dalam keyakinan kita sebagai Muslim ini, Allah nggak pernah turunin agama lain. Cuma satu, Islam. Itulah surah Al-Imran menjelaskan, Inna dina indallahi al-Islam. Ini maknanya, agama sisi Allah hanya Islam. Jadi Nabi Adam, Idris, Saleh, Hud, Syuaib, terus Musa, Isa, Sulaiman, Daud, semuanya. Ilyasa, Ayub, Zakaria, sampai Isa, Muhammad SAW, semuanya Muslim. Oke. Nggak ada agama lain. Jadi Nabi Muhammad SAW ini hanya melanjutkan estafet Nabi-Nabi sebelumnya. Betul. Jadi beliau tidak bawa ajaran baru. Jadi jangan dianggap agama Nabi Muhammad SAW agama baru. Iya, Bukan. Islam agama yang terakhir gitu. Kan Jadi ini agama semuanya. Makanya agama yang Allah turunkan cuma dilanjutkan estafetnya. Iya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku adalah ibarat sebuah bangunan yang sangat indah. Orang keliling-keliling dan memuji-mujinya. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang masih kosong. Lalu mereka bilang, coba satu batu bata yang diletakkan maka sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akulah satu batu bata itu. Kataman Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan. Bukan membawa ajaran baru. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Kan rukun iman kita itu wajib. Kalau ada muslim yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, bisa kufur dia. Ya. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
kemudian dia mengatakan la ilaha illallah gitu ya. Kemudian dia mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah utusan Allah, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi ada pengakuan tentang masalah itu. Ada satu syekh namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu, hafizahullah. Beliau, setahu saya waktu terakhir saya ketemu belasan tahun yang lalu, mau tahu masih hidup atau tidak. Betul-betul beliau sudah sangat tua. Bukunya cukup banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu itu saya ketemu mungkin sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu lah. Awal tamat dari Madinah S1 tahun 98, saya ketemu kalau nggak salah itu tahun 99 atau tahun 2000. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Nah, waktu itu karya beliau ada 38 judul. Salah satunya, karena bukunya cukup banyak saya baca, dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah Kaifah Tadaitu, bagaimana aku dapat hidayah. Nah, saya sempat ke rumah beliau, karena beliau salah satunya penulis yang saya kagumi, karena di depan bukunya itu, di cover pertama, semua muslim punya hak mencetak. Nggak ada hak cipta. Dan dia bilang, siapapun yang mau membagi cuma-cuma buku ini, silakan hubungi penulis, dikasih nomor teleponnya. Jadi saya sempat main ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol, terus saya bilang saya adalah penggemarnya, terus dia bicaralah diskusi banyak. Ada nggak kira-kira masukan-masukan di buku-buku saya? Saya sempat banyak berbicara, Syekh ada di halaman ini, ada gini, ada gini. Tapi intinya, beliau sempat cerita, dia bilang, saya pernah, karena dia asli orang Syria, saya pernah waktu masih mahasiswa di Syria, belum dapat warga negara Saudi waktu itu. Nanti setelah itu beliau setelah ilmunya luas segala macam, beliau masuk ke Mekah, ngajar di Darul Hadith, baru dapat warga negara gitu. Tapi dia bilang, saya waktu mau masuk di kelas S1 dulu di Syria, di Damaskus, ada teman saya Nasrani, saya sempat pegang pundaknya, seraya begini, waktu mau masuk kelas saja, bagaimana pendapatmu dalam bahasa Arab, karena orang Arab, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa berpikir panjang, temannya Nasrani mengatakan, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia langsung bisa gitu? Dia langsung masuk Islam. Masya Allah. Kenapa? Karena bagi dia, sebagian orang Nasrani berpikir, kita ini membenci Nabi Isa. Kita kayak berbeda, padahal sebenarnya tidak bisa. Sampai kadang-kadang saya jelaskan kepada teman-teman yang baru masuk Islam atau baru bertanya kan, tahu nggak dalam Al-Quran itu, Nabi Isa itu disebutkan secara khusus kakeknya, Imran. Al-Imran, masuk surah 7 surah panjang dalam Al-Quran, itu Imran ayahnya Maryam. Kakeknya Nabi Isa itu imamnya Masjid Aqsa yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Dia besanan, ipar-iparan sama Nabi Zakaria. Bahkan disebutkan sebelum Nabi Zakaria dinubuatkan jadi Nabi, Imran itu lebih alim dan lebih soleh daripada Zakaria, tapi Allah tidak nobatkan jadi Nabi. Intinya begitu, itu jelaskan. Kita juga dalam Al-Quran ada surah khusus namanya Maryam, surah nomor 19. Cerita tentang masalah prosesi bagaimana Maryam hamil tanpa melalui sperma. Gitu. Kemudian juga kita surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, makanan yang turun dari surga. Itu kisah tentang Nabi Isa dengan Hawariyun, pengikutnya. Jadi mereka tuh kaget kalau dalam Al-Quran ternyata disebutkan Nabi Isa dan kita wajib beriman. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi memang poin-poin seperti ini perlu kita titik beratkan, menjelaskan kepada orang-orang ini supaya mereka tahu. Gitu. Tapi waktu zaman penjajahan Inggris di Arab Saudi, itu kan banyak misionaris juga ke situ. Ada syekh hampir tiap hari disamperin sama misionaris. Tiap hari diajak masuk Kristen, syekhnya. Terus suatu waktu syekhnya janjian nih sama pembantunya nih. Nanti kalau misionaris itu datang lagi, lu bisikin gue ya gitu. Bener, begitu misionaris datang, syekhnya dibisikin sama ajudannya. Begitu dibisikin, syekhnya nangis. Nangisnya kayak anak kecil. Ditanya sama misionaris, kenapa saya nangis? Gue baru dapat kabar, malaikat Jibril meninggal. Misionarisnya ketawa, Ustaz. Mana mungkin malaikat meninggal? Itu goblok gitu kan. Syekhnya bilang, loh, lu gimana? Lu kan percaya Tuhan lu meninggal gitu. Langsung pergi misionarisnya. Itu sih coba ini ya. Itu seperti itu terjadi. Ini cerita dari Syekh almarhum Syekh Hamid Didat, Ustaz. Beneran itu terjadi. Serius. Jadi artinya kalau kita ngomongin tentang misionaris. Kalau orang misionaris saja bisa mikir, nggak mungkin malaikat meninggal. Lah bagaimana di satu sisi dia percaya Tuhannya pernah meninggal gitu maksudnya. Ini fitrah sebetulnya ya, atau logic, mindset sebetulnya ya. Dengar cerita Syekh tadi dari Ustadznya. Tapi benar gini kok.
sedikit mundur ke Yesus sama Paulus misalnya. Nah, Memang kalau saya lihat ada dua tipe manusia. Misalnya yang pertama memang orangnya tanda kutip memang pengen penipu aja, buat jualan agama, buat apa segala macam, atau memang tersesat. Paulus. Iya. Kalau Paulus, ini ada teori ya, tapi teori ini nggak populer. Teori ini, Paulus itu ada sesuatu dengan Agripa. Agripa ini adalah dari Romawi lah, putri atau apa gitulah. Oke. Ada permainan sehingga ada teori bahwa Paulus dan Agripa ini punya misi untuk merusak agama Yahudi. Ya, merusak agama Yahudi, terus kemudian sampai ya kayak mungkin mau sampai kudeta atau gimana. Ya, tapi nggak kejadian sampai akhirnya Paulus malah dipenggal sama Kaisar Nero. Tahun 65 atau 67 Masehi gitulah. Tapi teori itu nggak populer. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dibilang Kristen itu ajaran siapa, yaitu ajaran Paulus, karena Paulus menanamkan benih-benih baru gitu, gagasan baru. Satu tentang dosa waris, kedua tentang Tuhan yang mengambil rupa jadi manusia. Gitu. Gagasannya Paulus ini diteruskan oleh Bapak Gereja Ignatius. Ignatius diteruskan lagi sama Bapak Gereja Tertullianus. Tapi ini tiga orang ini masih menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa. Tapi ketika di abad keempat oleh Bapak Gereja Athanasius, Yesus ini dianggap co-equal, co-eternal gitu. Setara dan sama-sama kekal dengan Bapa. Itulah mulai Yesus dianggap sebagai Tuhan di situ. Kitabnya yang Perjanjian Baru itu. Kitabnya waktu di Kitab sucinya 325 Paulus Konsili Nisea, kitabnya orang Kristen belum jadi. Belum jadi. Ketika muktamar besar nih Ustaz ya, Konsili Nisea 325, kitabnya orang Kristen belum jadi. Baru mulai dipilih-pilih. Seperti orang Padang dipilih gitu ya. Iya. Karena kitabnya mereka yang disebut dengan gospel itu bukan cuma 4, tapi puluhan. Yang gua tahu ada 49 nih. Dari 49 itu dipilih-pilih mana yang cocok yang masuk ke dalam kitab mereka 4. Itu melalui 3 konsili besar. Pertama konsili Laodicea tahun 360-an. Kedua konsili di Roma tahun 380-an. Yang terakhir tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara. Barulah kitabnya Kristen selesai kanonisasi 27 buku, kemudian digabungkan dengan kitabnya Yahudi yang Septuaginta itu. Digabungkan baru jadi kitabnya orang Kristen. Jadi 397 Masehi Ini. itu berarti kira-kira 360 tahun setelah Yesus diangkat. 360 tahun Masehi ya. Jadi Masehi. tahun 300-an setelah 360 Masehi, Iya, itu adalah 360 tahun jaraknya setelah Yesus diangkat. Karena Yesus kan dianggapnya kalau Kristen kan dianggapnya disalib atau diangkat tahun 30 Masehi. Oke. Kalau ini 397 kitabnya Kristen baru selesai jadi kitab, berarti jaraknya kan 360 tahun. 360 tahun lah. 367 kan tadi 397. 397 sama 30 berarti kan 367 tahun Iya. bedanya. Kalau Quran kan nggak sampai 2 tahun berarti. Zaman Khalifah Abu Bakar udah jadi mushaf. Berarti ngeraciknya lama juga ya. Cari yang pas buat diri kita. Ya karena itu dipilih gitu. Oh gitu, siap. Kalau cocok masuk, kalau nggak cocok nggak masuk karena ada gini. Udah jangan lu tajamin, gue ngilu nih. Najemin banget dia. Karena dari gospel-gospel yang dipilih-pilih itu ada gospel yang ceritanya yang disalib bukan Yesus. Masa? Oh, itu ada dari kelompok Kristen Basilidean namanya. Yang disalib bukan Yesus, Simon orang Kirene, bukan Cinere ya, Kirene dari Afrika. Bener, dan itu dokumennya masih ada. Dia ngomong gue deg-degan loh. Kalau lu deg-degan, kalau gua ngomong nggak ada dokumen, gua nggak berani. Harus ada semua dokumen. ya. Ada. Tahun 300-an, Islam dari Nabi Adam ya. Berarti ya nggak, maksudnya Islam kalau dibandingin Islam dari tadi kan Ustaz sampaikan dari Nabi Adam. Iya. Sementara agama Kristen berarti kan? Iya. Iya kan, Kristen berarti ada di tahun 300-an Masehi. Berarti yang paling baru harusnya itu. Iya. Soalnya stigma yang beredar kan adalah Itu Islam itu bukan. agama terakhir. Enggak dong. Gini. Nah, tadi saya menanggapi keterangan dari Ustaz Khalid bahwa Islam bukan agama baru, ya kan? Islam itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi itu udah memeluk Islam gitu. Tapi kita juga harus bisa bedakan perbedaan yang namanya akidah dan syariat.
Kemarin saya ditanya Ustaz, sama YouTuber. Gimana Yesus bisa dibilang Muslim kalau dia tidak percaya Nabi Muhammad? Kan Islam kan taunya kalau syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada Muhammad. Oh, bukan begitu, saya bilang gitu. Yang namanya Muslim itu tidak harus dengan Nabi terakhir. Setiap Nabi yang berserah diri kepada Tuhannya, hanya satu Tuhan, itu disebut Muslim. Secara akidah, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Jadi setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya kan berserah kepada kehendak satu pencipta. Ada nggak yang ngajarin Trinitas? Saya bilang, nggak ada. Iya. Ya, berarti kan Muslim. Gitu maksud gue. Dan syariatnya yang harus kita bedain. Syariat-syariat yang dari dibilang di Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan khusus untuk Bani Israel, sekarang umat Islam kan juga masih menjalankan, tapi sudah ada penyempurnaan gitu dalam Islam. Ya, atau ada pergantian, diubah. Penyempurnaan. Contoh, mau contoh nggak? Iya, boleh. Dulu katanya zakat atau perpuluhan 10%. Iya. Sekarang Islam 2,5%. Iya. Yaitu penyempurnaan. Gitu. Dulu di zaman dulu Nabi Musa kalau berbuat dosa besar, bertobatnya membunuh. Nah, Ya, bunuh diri. jadi membunuh sesama saudaranya gitu. Ketika menyembah, ketika musyrik gitu lah. Nah. Kira-kira gitu. Ya, penyempurnaan ini adalah penyempurnaan syariat, bukan penyempurnaan akidah gitu. Kalau akidahnya sama semua dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW semuanya sama, berserah diri kepada kehendak penciptanya. Syariatnya yang disempurnakan. Kalau selama ini pengalaman antum yang memasuk Islamkan orang, sampel orang yang paling mudah masuk Islam sama orang yang paling sulit masuk Islam, seperti apa? Yang sulit masuk Islam itu biasanya karena urusan keluarga, Ustaz. Urusan keluarga ditambah dengan doktrin. Tapi kalau dia tidak terikat dengan keluarga, tidak terikat dengan pekerjaan, sosial, jabatan begitu, dan dia menggunakan akalnya, mudah masuk Islam. Tapi kalau yang terikat dengan jabatan, gaji, segala macam, itu yang susah. Contohnya kemarin itu yang pendeta Rom. Ketika dia terikat jabatan, gaji, dan cicilan rumah, dia mau menerima Islam susah gitu, Ustaz. Ya. Bahkan sekarang malah ada begini. Orang tua, orang yang kira udah seumur-umur, kira-kira umur 50-an, umur 60 gitu ya. Ketika mereka mau masuk Islam, Ustaz, yang menjadi penghalang mereka ternyata apa? Anaknya. Jadi biasanya kan orang takut sama orang tua. Iya. Ini orang tua takut sama anak gitu. Kok bisa? Karena mungkin dia kan sudah nggak kerja atau apa gitu kan. Iya. Mungkin dihidupin sama anaknya, tapi satu rumah sama anaknya. Nah ketika dia mau masuk Islam, anaknya masih Kristen. Bilangnya apa? Mami jangan ninggalin Yesus, kata gitu. Justru ingin masuk Islam karena emang cinta Yesusnya ibaratnya gitu. Iya, Ya. itu. Karena kita beriman pada Nabi Isa. Baru semalam tuh ada yang cinci, seumuran gua. Oh gitu. Akhirnya cadat akhirnya. Tapi dia belum berani ngomong sama anaknya kalau dia masuk Islam. Lah serius? Jadi ngumpet-ngumpet aja di rumah gitu? Ngumpet dulu. Lah kalau sholat? Ya nggak tahu lah, ngumpet dulu lah pokoknya. Mungkin dia tiap hari dia pergi gitu lah. Tapi kalau khusus untuk etnis China sendiri, apa penghalangnya? Kebanyakan keluarga, Ustaz. Keluarga ya? Kebanyakan keluarga. Karena kita lihat ini secara data dan fakta lapangan kan teman-teman China sini cerdas-cerdas gitu ya. Ya karena China sekarang kan secara negara ya, terkenal bisa menguasai dunia dan orang-orang itu produktif gitu ya. Keras juga, Ustaz. Ya betul, itu mungkin keras oke, tapi maksudnya kita lihat sisi positifnya, produktif, orangnya inovatif, orangnya mau apa ya, populasinya besar. Ini kan berarti kalau umat atau suku ini, etnis ini masuk Islam itu kan luar biasa efeknya. Pengaruhnya besar. Nah makanya ya mumpung beliau dari turunan etnis ini, ya, mungkin perlu dicari tahu ini apa nih kira-kira permasalahan intinya. Karena teman-teman ini sebenarnya potensial banget gitu ya. Kayak contoh Dr. Richard waktu saya duduk mau masuk Islam itu, ya memang karena dia cerdas, dia tangkap kebenarannya, malah dia masuk Islam. Jadi mungkin seperti apa tuh? Kebanyakan memang urusannya tidak jauh-jauh dari keluarga, Ustaz. Tidak jauh dari keluarga. Dr. Richard Tapi bukan karena keyakinan. Keyakinan gini, kalau keyakinan mereka apa namanya bisa menerima konsep Islam itu dengan mudah sebenarnya. Tapi karena urusan keluarga, urusan dunia itu yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Contoh, Dr. Richard Lee. Waktu dia podcast sama saya, Ustaz, dia sebenarnya sudah masuk Islam, tapi dia belum berani mengumumkan.
Habis podcast, dia deketin gua. Kok dulu waktu lu masuk Islam gimana? Ya biasa aja, keluarga gua nggak ada masalah. Gua gimana dong? Nyokap gua jantungan. Nanti kalau gua umumin nanti nyokap gua gimana gitu. Ada yang begitu, Ustaz. Ya, seperti Dokter Rizalti. Dan banyak yang seperti itu. Tapi kalau masalah nalar, masalah akal sehat, mereka nggak ada bedanya dengan semua manusia lah. Sama aja. Hanya masalah adat, keluarga yang mengikat mereka sehingga mereka sulit untuk meninggalkan agama lamanya. Karena saya melihat misal contoh, agama Kristen ini kan ekspansi ke Cina kan gitu. Walaupun yang saya tangkap ya, mungkin diluruskan kalau saya salah, yang saya tangkap ini, mungkin misionaris ini, mereka menawarkan Kristen ke orang-orang etnis Chinese ini, tapi tidak melarang mereka meninggalkan adat. Betul. Ya. Menyembah mau patung, mau apalah, ritual-ritual silakan. Syirik-syirik itu nggak apa-apa. Betul. Nah, akhirnya bisalah mereka masuk ke agama Nasrani. Nah, sebenarnya kalau kita jadi Islam kan tidak, memang kita harus tinggalkan semua itu. Apa itu termasuk kira-kira? Betul. Gereja sendiri ketika jemaatnya Imlek, silakan. Sembahyang meja silakan. Sembahyang leluhur silakan. Sembahyang meja itu apa? Sembahyang meja itu ya perayaan apa Oh, namanya? pakai dupa itu. Pakai dupa, pakai buah, kurban. Cuman pendetanya cuma bilang, makanan yang buat itu sesaji itu jadi makan. Itu pendetanya. Tapi sembah patungnya boleh. Nah, untuk urusan mereka mereka bukan bilang sembah patung, tapi sembah ke leluhurnya, Ustaz. Leluhur lah gitu. Terus Tapi kemudian, patung itu apa? Simbolik. iya, Ada simbolik. isinya nggak? Kalau di kalangan mereka ada. Gue juga dulu, bokap gue miara patung kuangkong ada isinya. Belinya di Dipercayanya begitu. Iya, belinya. Beli patung isinya di ngecasnya gitu. Ngecas. Tapi sebentar. Ada satu poin menarik itu. Coba antum sendiri dulu dapat hidayah gimana ceritanya? Kalau saya dulu Kok bisa masuk Islam nih ceritanya? Ini nggak apa-apa. Ini bakal dipanjangin kok. ini bakal 3 jam ini. Aman. Bukan. Maksudnya ya, hal yang terakhir lah. Mungkin prosesnya panjang, tapi yang kira-kira bisa menyentuh sampai antum itu, oh ini benar nih, terus diikutin. Akhirnya sekarang Masya Allah bisa menjadi da'i, mengajak orang-orang lain masuk Islam itu. Oke. Jadi ketika saya mulai Saya jadi host juga. Gak apa-apa, Ustaz. Siapa malah dia mau demen banget dengerin begini. Iya, awalnya adalah karena karismanya almarhum Syekh Hamid Didat, gurunya Dr. Zakir Naik. Iya, betul. Dari situ saya seperti orang ditampar kanan kiri gitu. Tampar kanan kiri dalam arti apa? Dia menuduh kitab saya rusak. Kitab saya adalah yang disebut dengan Bible. Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat tidak asli gitu. Oh berarti sebelumnya Kokom sendiri ini maksudnya memang penginjil? Bukan, saya bukan penginjil. Saya hanya orang jemaat yang rajin ke gereja dan rajin bayar perpuluhan, Ustaz. Oh. Saya kalau sebulan telat bayar perpuluhan langsung besoknya telepon sama pendeta. Halo, kondoni sehat gitu. Kode. Emang iya. Itu bayar apa itu? Bayar pajak? Perpuluhan itu zakatnya orang Kristen tiap bulan. 10% dari pendapatan. 10%. Dulu kita udah pernah bahas ya. Iya. Organisasi solusi udah pernah dibahas. 10% tiap bulan, Ustaz. Kalau di perjanjian lama itu jatahnya suku Lewi, Bani Israel. Tapi kalau di Kristen itu jatahnya pendeta. Nanti kalau pendeta lupa, pendeta suku Lewi, kami suku Lewi rohani. Gitu. Lah itu masuk semuanya buat pendeta? Tergantung gerejanya gede apa kecil. Kalau gereja gede, masuk pusat dulu, baru pendeta digaji. Tapi kalau gerejanya kecil, semua masuk pendeta. Buat apa? Ya buat operasional lah. Oh. Ya buat cicilan Pajero lah. Gimana? Salah gua mancing-mancing. Tajem banget ya. Pakai mancing-mancing. Tapi ngomong-ngomong, kalau ngomong kayak begini, lu pernah kena penistaan nggak kok? Penistaan mana? Penistaan agama misalnya. Ya, makanya gua nanya, dipanggil gitu. Karena Belum selesai tunggu dulu dia. Gue lagi nanya. Ini belum bos masuk Islam. Belum masuk Islam. takut dari tadi. ini hostnya saingan ini. Bukan, selesaikan dulu satu nih. Oh iya. Jadi setelah saya merasa di apa namanya Gafan, diacak-acak. saya potong dulu. Jadi maksudnya tujuannya saya bertanya tadi itu, mungkin ada teman-teman kita non-muslim yang ngikutin dan dia mungkin pengalamannya sama gitu, cuman dia belum tahu arahnya kemana. Ya. Nah mungkin jadi bisa penyebab hidayah Iya, iya. gitu. Kalau saya masuk Islamnya bukan karena mimpi ngeliat ini enggak. Ya. Semuanya boleh dikatakan ilmiah, Ustaz. Kenapa? Karena awalnya saya merasa panas hati saya ketika kitab saya dituduh rusak oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Jadi yang namanya ayat tidak asli itu disebut sama dia apa? Ayat-ayat fabrication, concoction, interpolation gitu. Ketika dengar begitu, kan panas saya. Hampir handphone saya banting.
Apa urusannya? Tapi ada orang nonton video gue dibanting handphonenya. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012. Oke. 2012. Sampai akhirnya saya catat semua apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat. Saya cari buktinya, Ustaz. Dalam waktu 2 tahun kurang lebih saya nemu buktinya. Dan dalam waktu 2 tahun itu juga saya belajar tentang Islamnya. Tapi sebelum itu saya juga belajar tentang semua agamanya. Tapi ketika di Islam, saya menemukan bahwa satu Islam agama untuk memang semua manusia. Tidak mengenal rasis. Karena apa? Karena kan kita juga sering membaca hadis mungkin bahwa orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab dan sebaliknya, gitu kan. Orang yang paling baik adalah yang bertakwa. Jadi ketika saya juga membaca di Quran banyak ayat-ayat yang ternyata banyak hubungannya dengan sains dan sudah dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Itu saya dapat ilmu itu dari Dr. Zakir Naik. Jadi ketika saya bisa membuktikan, terbukti ini bahwa Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, dan dikonfirmasi sama orang yang bukan Islam bahwa ini nggak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, apalagi yang harus kita tolak gitu maksud saya. Berarti ini berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia gitu. Jadi dari tahun 2012 itu tahun berapa baru syahadat? 2014 Ustaz. 2 tahun berarti prosesnya? Kurang lebih. 25 Juli 2014. Hari pada saat mau syahadat itu apa yang bergejolak dalam hati ini? Nggak ada bergejolak. Saya udah langsung mau syahadat. sudah mau syahadat. Jadi apapun resikonya? iya. Saya ketika itu sudah punya PT sendiri, Ustaz. Siapa yang mau ngutak-ngatik ya? Yang ngutak-ngatik cuma pendeta. Halo, udah sehat. Ya. Puluhan. Kode. Saya udah PT sendiri, keluarga saya juga istilahnya ya tidak ada yang berani ngutak-ngutik saya gitu, Ustaz. Jadi ketika saya besok mau syahadat, saya udah santai. Cuman, nah ini juga mungkin perlu diinformasikan buat teman-teman. Saya sebenarnya mau syahadatnya tanggal 24 Juli, Ustaz. Ya, 24 Juli malam, jam 8 malam. Saya datang ke sebuah pesantren, panti asuhan juga, saya ngomong sama ustadznya, Ustadz, saya mau masuk Islam. Dia nggak nanya saya mau masuk Islam, kenapa? Dia bilang apa? Kau Dondi, ulang dulu, besok pagi sebelum subuh mandi besar, baca niat begini, baru kesini jam 6 pagi gitu. Ya saya ikutin aja, saya nggak tahu ya. Cuma saya lihat di mana-mana orang mau syahadat, orang mau beriman kan tinggal bersyahadat aja. Nggak harus mandi besar dulu. Oke, itu mungkin perbedaan pendapat lah ya antara ulama kita ya. Tapi waktu itu, malam itu saya mau syahadat 24 Juli, disuruh pulang, suruh mandi besar dulu, baru paginya syahadat. Nah, pertanyaanku cuma malam itu kalau gua mati nggak jadi syahadat gimana gitu. Tapi mudah-mudahan kan sudah niat lah ya. Atau berubah pikiran misalnya. Ya, cuman maksud saya itu hanya perbedaan, mungkin perbedaan pendapat antara Dan memang ulama. ada anjuran ulama agar mandi dulu baru syahadat. Karena ada beberapa sahabat mereka mandi baru syahadat. Ya, Nah itu, tapi apakah orang begitu mau syahadat bisa dipandu langsung? Bisa. bisa. Iya. Di Inggris, Ustaz, banyak orang berdebat di jalan, di pinggir jalan. Yang mau masuk Islam langsung syahadat. Iya. Tapi setelah itu mau syahadat ulang di masjid, monggo. Mandi besar dulu, monggo gitu. Nah itu. Jadi ketika saya syahadat, yang menyaksikan saya syahadat cuman mandor saya, Ustaz. Saya punya mandor. Saya kan konstruksi kan, perusahaan konstruksi. Jadi saya punya mandor, ya udah cuma jadi saksi syahadat saya aja. Keluarga gimana ikut masuk Islam? Enggak. Oh, yang keluarga saya masuk Islam, papa saya tapi malah duluan. 7 tahun lebih dulu saya malah. Nah, justru malah waktu 7 saya... tahun lebih dulu daripada antum? Iya. Oh, Masya Allah. Justru malah ketika papa saya masuk Islam lebih dulu dari saya, selama 5 tahun, saya jadi mengamati muslimnya, Ustaz. Bukan belajar Islamnya, mengamati orang-orang Islamnya. Gitu. Islam kok begini, apalagi waktu itu setelah WTC kan, 9/11 juga Islam sedang di-framing gitu lah. Tapi ketika saya memperhatikan muslimnya, kurang tertarik masuk Islam. Tapi ketika belajar ajarannya, baru. Karena saya bandingin, Ustaz. Saya belajar ulang kitab saya yang lama, Kristen. Ketika itu saya juga harus belajar Yahudi. Ketika saya sudah tahu bahwa separuhnya kitab Kristen berasal dari Yahudi. Berarti kan saya harus belajar Yahudinya. Kristen artinya adalah sama dengan Al-Masih, tapi itu adalah gelar daripada Yesus. Yahudi berasal dari Yehuda, nama daripada anak keempat Nabi Yakub. Hindu, nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha, gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, nama nabi daripada agama itu. Tapi ketika Islam, bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama nabi, bukan nama tempat. Tapi apa? Disuruh berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah, baru setelah saya mempelajari Islamnya itu,
bukan dari orangnya tapi dari ajarannya, baru saya bisa menerima, oh Islam inilah yang istilahnya agama yang diturunkan pencipta langit, bumi, dan manusia. Karena nggak mungkin karangan manusia seperti ini gitu pada zaman itu, nggak mungkin seorang yang pada zaman itu bisa ngomong begitu tanpa alat. Saya tambahkan satu untuk pemirsa, ya, untuk ikutin acara kita. Ya. Jadi kalau pas ikutin acara ini, terus hatinya tersentuh masuk Islam, boleh syahadat sendiri. Boleh. Tidak perlu dipandu. Bisa. Boleh. Jadi misalnya dia langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu boleh saja. Boleh. Subhanallah, saya pernah ngisi acara di masjid di Senayan bersama Dr. Bilal Phillips dari Amerika itu. Beliau kan masuk Islam kan 3.000 tentara Amerika. Ya. Datang ke sini, kebetulan beliau memang tamatan Madinah kalau nggak salah. Ya, akhirnya ngobrol sama saya. Kira-kira apa yang kita bahas nih? Terus saya bilang begini aja, saya bicara akidahnya tentang dasar akidah Islam, la ilaha illallah lah ya, gitu. Kemudian Islam. Antum cerita tentang masalah bagaimana jadi mu'allaf aja. Dan bagaimana sampai bisa mendakwai 3.000 tentara Amerika. Udah selesai, kita ngobrol lah. Nah beliau karena berbahasa Inggris, akhirnya ada yang terjemahkan waktu itu. Saya materi sendiri, beliau materi sendiri. Tapi kami bersebelahan. Subhanallah, pas selesai ceramah itu mungkin 2 jam lebih, tiba-tiba hati saya tergerak ingin bicara gini. Di masjid itu, penuh sekali masjid itu. Saya bilang, kalau di sini ada yang non-muslim hadir, itu di masjid itu. Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomong gitu. Saya cuma, kalau di sini hadir non-muslim, dan pengen masuk Islam, silakan ke depan. Subhanallah, berdiri beberapa orang. Langsung masuk ke depan, syahadat langsung. Datang syahadat. Sampai ada satu orang dari Timur Leste itu, dari Timur-Timur itu, dia sudah hafal ceramah saya. Saya udah ikutin ceramah Ustadz Siroh Nabawi, sudah belum masih Islam. Belum masih Islam. Jadi saya tertarik masuk Islam, syahadat dia. Tapi setelah syahadat dia udah bukan orang baru, dia rupanya selama ini dia sudah coba praktekin gerakan sholat, dia cuma belum syahadat aja. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya kita juga perlu memudahkan di momen seperti ini adalah teman-teman yang mau masuk Islam bisa datang ke masjid terdekat, bisa juga syahadat sendiri, gitu kan? Itu semua adalah hal-hal yang dimudahkan dalam agama. Oh, Masya Allah. Orang untuk beriman dia boleh bersyahadat sendiri tanpa saksi. Ya, sekarang kalau lagi di hutan emang mau nyari monyet buat saksi kan nggak mungkin kan. Iya benar. Bisa bersyahadat mandiri namanya. Ya, terus? Tapi namanya orang hidup di masyarakat dengan adanya saksi itu jauh lebih bagus karena apa? Ada administrasi juga kan, administrasi negara dan sebagainya. Juga kalau kita tahu seseorang dia Muslim, kalau ada apa-apa dengan orang itu kan kita wajib Ustaz untuk ngurusin gitu maksudnya. Makanya, tapi nggak ada juga orang masuk Islam di hutan. Ya maksudnya itu analogi lah ya. Tapi kita nggak tahu siapa tahu udah lagi berkemah. Siapa tahu kan ya. Ya tapi nggak ada sinyal di hutan. Nggak, siapa tahu dia ada pesawatnya jatuh, dia doang yang selamat, dia mau beriman bisa kan? Masa mau jadi saksi monyet kan nggak mungkin. Tapi maksud saya gini, makanya di yayasan kita, kalau ada orang masuk Islam Ustaz, itu kita langsung kasih sertifikat ke dia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa segera mengganti kolom agama di KTP. Nah, begitu KTP dia Islam, saya minta foto KTP-nya kirim saya. Begitu KTP-nya dia Islam, ada apa-apa dengan dia, tanggung jawab kita. Ya, gua udah berapa kali rebutan jenazah soalnya. Rebutannya gimana Mas? Rebutan jenazah Ustaz? Iya, karena dia tidak ditahu oleh keluarganya mungkin sudah masuk Islam. Iya, jadi ada mualaf masuk Islam, meninggal, KTP-nya masih Kristen. Saya dan 40 orang Muslim di TPU Tapos Ustaz, menunggu mualaf datang. Yang bawa keluarganya dalam ambulan. Terus? Yang mualaf ini perempuan, ini kita pegang suaminya. Nah, suaminya ini menikahi istrinya kan dia tahu bahwa istrinya itu mualaf. Cuman sayang apa? Nggak ada sertifikatnya, nggak ada videonya. Oke. Dan KTP istrinya belum ganti dari Kristen ke Islam. Begitu datang ambulan, kita nego sama keluarganya. Begitu keluarganya keluarin KTP masih Kristen, bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Jadi kita 40 orang Muslim menyaksikan seorang Muslim dikebumikan secara Kristen masuk peti. Serius? Karena KTP-nya masih Kristen. Ya berarti mungkin secara administratif ada baiknya teman-teman untuk ke masjid terdekat, lembaga yang mengeluarkan. Kami pun di sini mengeluarkan sertifikat di kantor kalau memang sudah masuk Islam, dan kita buatkan kelas namanya Mu'allaf Care. Mungkin bisa juga dengan beliau. Insya Allah. Jadi KTP itu sangat penting karena ketika ada apa-apa dengan mualaf itu kita tanggung jawab. Dan kalau KTP-nya udah Islam, apalagi kita punya videonya, apalagi kita punya sertifikatnya, itu udah nggak
ditawar-tawar Masya Allah. gitu. Barakallahu fikum. Ini kalau cerita sampai panjang lebar pasti akan terus aja nih, karena memang perjalanan pasti lika-likunya ada aja pasti. Ada aja. Tapi menariknya adalah satu terakhir sebelum saya kasih tahu ke teman-teman semua untuk nanti ada apresiasi juga buat Kodonditan ya. Tadi belum sempat kejawab mengenai, saya penasaran aja sih, kayak gini tuh masuknya penistaan nggak sih? Gini, kalau yang namanya penistaan itu kan kalau kita mengatakan sesuatu tanpa bukti Oke. atau tanpa dokumen. Oke. Yang gue ucapkan dari tadi awal, itu semua ada ayatnya di dalam Ada dokumen semua di situ mereka. ya? Oke. Ya. Dan apa yang gue bilang, misalnya nggak di dalam Bible mereka, ada di dokumen lain. Iya. Semuanya ada dokumennya. Sayang aja gue nggak bawa kotak Pandora gue nih kalau gue bawa. Iya. Cuma kan pasti bisa aja nanti ada dalih. Lu tahu dari mana kalau itu tafsirannya? Kalau bukan itu tafsirannya? Silahkan baca sendiri. Di situ ada footnote-nya. Tafsir. Iya. Itu justru footnote itulah tafsirnya mereka sendiri. Oh, Gua ada punya buku ada catatan kakinya ya? Iya, gue punya buku tafsir mereka dari Kejadian sampai Wahyu tuh, gue ada. Oh. Jadi kalau ketika gue ngomong misalnya ada ayat yang tidak asli, yang ngomong kita mereka sendiri bukan gue. Jadi gue nggak pernah bilang di Bible ada ayat palsu, gue nggak pernah. Selalu kalau gue suruh orang Kristen yang baca sendiri, dia baca karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tidak asli itu kata lain apa? Palsu. Lu yang ngomong bukan gue ya. Oh, oke. Gimana penistaan? Iya. Jadi kalau ada orang bilang gue mau laporin ke Doni, silakan laporin, nanti gue bacain Bible lu depan Pak Hakim. Ya benar juga ya. Lah Ini iya. ada buktinya ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang ilmiah itu artinya ada dokumennya, ya kenapa kita mesti. Oke. Kalau mereka nggak terima, jangan nggak terima mulu dong. Nggak terimanya sama yang bikin Bible itu dong, gitu. Oke. Tapi pernah dengar nggak kalau kayak misalnya ada orang-orang bilang misalnya misionaris itu adalah masukin orang ke agama Kristen atau Katolik itu dengan bayaran sekian apa segala macamnya gitu. Banyak. Itu beneran? Nggak cuma duit, pakai domba juga ada, pakai kambing juga ada. Ada yang datang ke gua ngaku begitu. Satu rumah dimurtadin dengan satu kambing. Ya Allah. Serius. Nah kalau di Islam boleh nggak begitu, Ustaz? Apanya? Biar tanda kutip mungkin nggak kalah saing gitu loh. Dengan cara kita mengajak orang untuk masuk Islam tapi dengan menawarkan pekerjaan, menawarkan uang, boleh. Boleh. uang nih, ada uang nih gitu. Ya, makanya waktu ada satu orang non-muslim datang kepada Nabi SAW setelah perang Hunain, itu melawan suku Hawazim, Nabi kan punya banyak harta rampasan perang. Orang ini mau tes gitu, dia bilang, hai Muhammad, dia belum masuk Islam, makanya dia panggil, hai Muhammad, saya mendengar engkau mengajarkan agama yang dermawan, maka saya minta 1 ekor domba begini. Kebetulan Nabi punya banyak sekali domba. Lalu beliau bilang di depan orang itu dan depan sahabat semuanya, apa kau lihat lembah itu penuh dengan domba? Dia bilang, iya, ambil semua buat kamu. Mudah. Sampai orang itu bilang, jangan bercanda dengan saya cuma minta 1. Kata Nabi SAW, tidak, ambil, silakan buat kamu. Maka orang ini dalam buku-buku sirah dikatakan, dia saking tidak percayanya, dia apalagi di kiri kanannya ini sahabat dengan pedangnya baru selesai perang gitu. Ini saya ditebas nanti ini. Tapi rupanya sahabat itu malah memberi jalan. Sampai dia menggiring semua domba itu tanpa ada yang menghalangi satupun. Dia pulang ke kaumnya, lalu dia mengatakan teriak-teriak dengan suara keras. Hai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita menderita. Jadi boleh saja. Ya, kita misalnya negosiasi sama pegawai kita nih, kalau kau masuk Islam saya naikin jabatan, boleh-boleh saja. Bahkan zakat selain untuk orang yang baru masuk Islam ya, mualaf, juga untuk orang-orang yang punya risiko bisa murtad gitu. Zakat salah satunya bisa diperuntukkan untuk mereka gitu. Ya, jadi contoh misalnya ada satu area nih. Saya tahu satu tempat Ustaz di Bogor. Tempat ini mualaf-mualaf. Ada sungai, di seberang sungai ada kelompok Islam, tapi yang mungkin dianggap sesat. Jembatan ini, sungai ini nggak ada jembatannya. Jadi orang-orang mualaf ini kalau mau ke jalan raya di seberang sungai itu harus muter agak jauh. Kelompok Islam yang di sini, ini menawarkan, nih gue buatin jembatan mau nggak? Tapi ikut kelompok kami gitu. Ya. Itu juga akhirnya kita kasih zakat untuk menguatkan iman mereka sampai seperti itu. Karena takut bisa terpengaruh masuk ke kelompok yang lain. Sampai begitu. Ya artinya nominalnya juga pun nggak ada batasan ya Ustaz? Nggak ada. Tapi bukan juga berarti harus semuanya kita giurkan dengan harta. Tidak bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa juga dengan hanya argumentasi gitu kan. Karena kadang-kadang kan ada keluarga miskin, kita bilang misalnya,
Kalau kami bantu, kemudian kita tawarkan Islam, mereka tertarik, kenapa tidak gitu kan? Nah, itu boleh-boleh saja. Atau nggak bisa nggak misalnya Yang penting gini, Iya. yang penting tidak ada paksaan. Karena Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nggak boleh kita bilang kalau kau nggak masuk Islam saya akan bunuh kamu, itu nggak ada dalam Islam. Sama sekali nggak ada. Yang dimaksud dengan menawarkan tadi saya sampaikan di awal-awal, Rasulullah SAW menawarkan Islam itu nawarin boleh, tapi nggak dipaksa ya Ustaz? Iya betul. Oke. Tapi gini, ini satu ingin saya klarifikasi juga. Di negara Indonesia itu ada yang namanya keputusan bersama dua menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79, ada aturan dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oke. Mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama, Ustaz. Jadi itu sebenarnya juga memang keputusan bersama itu mencegah misionaris-misionaris yang mengajak orang-orang yang sudah beragama masuk agama mereka zaman dulunya gitu. Ini kan tahun 79 nih. Sebelum keputusan bersama itu dikeluarkan, diterbitkan waktu itu banyak yang protes. Yang protes ya Pak, misionaris. Pendeta-pendeta pada protes. Mereka berdalih bahwa ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Kan manusia bebas untuk memeluk agama masing-masing kan. Tapi aturan itu tetap dibuat supaya orang yang sudah beragama tidak didatangi disiarin agama untuk masuk agama mereka gitu. Nah, kita juga mungkin kan harus menghormati keputusan bersama itu. Jadi kita juga tidak serta-merta di jalan orang udah beragama kita ajakan masuk Islam, ya nggak begitu juga. Itu biasanya di daerah-daerah yang memang menjadi tempat orang-orang yang belum beragama, Ustaz. Itu misionaris dan dai-dai kita dari Islam itu mereka saling tarik garis. Lu sepenuh ya, gua sini ya gitu. Untuk orang-orang yang belum beragama. Jadi misionaris maunya di sono, kita di sini Islamnya gitu. Lu jangan ke sini, gua nggak ke sono gitu. Bagi-bagi daerah. Atau mungkin kalau kita mau patuh pada peraturan itu, ini soalnya saya baru ngah nih di poin itu. Mungkin ya kita menyebarkan tentang ajaran Islam kayak sekarang kita berada di media. Nah kalau ada yang bertanya tentang Islam ya sudah silahkan. Ya. Kayak misalnya orang datang ke tempat antum gitu Ya. contohnya gitu. Tahu-tahu nggak nyaman juga Atau ya? mungkin kalau kita coba membuka diskusi ringan, nah kalau ada ketertarikan baru gitu. Ya, makanya Ustaz, kan berdebat itu kan perintah di dalam Quran Ustaz ya. Berdebatlah tapi dengan cara yang paling baik Ustaz ya. Makanya saya dari tahun 2022 sampai tahun 2024 saya selalu mengajak pendeta untuk berdebat. Kan hasil debat itu yang kita tayangkan di medsos. Dari hasil debat itulah yang mungkin menjadikan banyak orang sekarang datang ke tempat saya Ustaz. Dengan setelah melihat debat itu. Nah, jadi mereka ingin bukti sendiri dengan melihat kitab-kitabnya sendiri gitu. Jadi dengan debat kita juga bisa melakukan dakwah sebenarnya kan Ustaz ya. Tapi yang penting kan harus dengan cara yang paling baik. Yang penting lagi adalah bahwa di dalam berdebat itu kita harus mengikuti tuntunan Quran. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka gitu. Itu yang harus kita jaga ya Ustaz ya. Kita juga tidak boleh menghina pribadi dan menghina agama mereka. Insyaallah barakallahu fikum. Berarti boleh Ustaz, misalnya Ustaz punya sedekah kreatif. Di situ tiba-tiba ada orang berniat untuk ini coba saya taruh deh di yayasannya Ustadz Khalid Basalamah gitu. Saya taruh tapi ini untuk menghidupkan orang-orang yang mungkin buat mu'alaf atau yang mau mendanai mereka karena mungkin tadi kan contohnya kan gue punya cicilan, gue punya ini gimana nih apa segala macamnya. Itu nggak ada masalah saat kayak begitu. Nggak ada masalah. Kita punya program namanya Mu'allaf Care dan itu kita buka donasinya. Jadi kita buat kelas setiap minggu, Sabtu Ahad, semua para mu'alaf datang, terutama yang ada datanya masuk di kami ya. Oke. Itu kemudian kita buatin kelas, ngajarin masalah akidah, sholat dan seterusnya gitu. Tuh. Detailnya ini saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Jadi sekarang ada yang namanya sedekah kreatif sebagai wadah untuk menyalurkan kebaikan dengan mudah dan amanah, teman-teman. Jadi sedekah kreatif ini adalah yayasan yang dibina langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau, yaitu kalian bisa bantu korban bencana misalnya, atau tadi saya contohkan juga gitu ya, di berbagai macam daerah, apalagi kan sekarang kan kondisi lagi pemulihan, ya, yang ada di Aceh, Sumatera gitu, dan daerah-daerah manapun lah intinya, lewat program tanggap bencana sedekah kreatif. Jadi donasi sekarang jadi lebih mudah teman-teman, cukup klik aja sedekahkreatif.org, ini cepat dan penuh manfaatnya. Detailnya ada di bawah, tinggal cek aja, klik aja, apalagi terutama tadi ya, istilahnya bisa bantu saudara-saudara kita yang mungkin punya tanggungan lebih apa segala macam, tapi dia harus percaya betul ingin masuk Islam. Koroni, ini ada apresiasi dari saya, Masya Allah. Ustadz Khalid, program takjil dan juga sarung kecubung. Sarung kecubung, Masya Allah. Kenal gua kayaknya nih punya. Nah, iya baik, Pak Halim Baswan, sarung kecubung. Adem nih ya, adem ya. Adem dong, buat tarawehan Nggak enak. usah pakai AC berarti. Mau taruh di mana itu kompresor? Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah ya barik ya, super platinum.
Ya, Ya, diterima siap, kan siap. buat pakai tarawih apa segala macam Iya, gitu iya. kan. Buat ronda juga boleh. Buat ronda boleh, bebas. Buat nggak kena nyamuk ya. Atau mungkin sarung kecubung bisa bantu teman-teman yang buat mualaf ya. Boleh Yayasan juga. ekonomi kan. Boleh Kan mereka juga. mungkin nggak terbiasa pakai yang gimana cara sholat pakai apa nih? Pakai sarung dulu kan. Boleh. Ini pakai celana pendek misalnya di rumah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, terima kasih sarung kecubung karena memang sarung kecubung ini selalu jadi tradisi sejak tahun 1966, teman-teman. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Nah, kecubung always be tradition. Ini pakai kecubung nggak mabok nih? Itu bukan, beda Oh, lagi. nggak, beda. Gue tahu lagi. Bukan, beda. Pakai dibahas. Lu nggak bahas masa lalu gue? Cuma nanya. Masa lalu. Oh lalu. Iya, iya. Kan cincin juga ada dari Oh, kecubung cincin ada, batunya. iya, iya. Maksudnya begitu, teman-teman. Iya, iya. Ya kan kepukul jadi mabuk nih kita nih. Pukul batu cincinnya. Gawat emang dia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, yang bertanya dan lain sebagainya, terutama yang di studio juga yang udah menyimak. Semoga Allah balas dengan kebaikan buat teman-teman semua. Amin, amin. Saksikan terus Takjil, ini spesial program Ramadan. Kasih solusi kolaborasi bareng sama Gazo Academy bersama Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Ada di playlistnya Kasih Solusi. Tinggal klik aja, tayang setiap hari bulan Ramadan jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.